Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada. Tetap sehat ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, ketenangan lahir batin. Kali ini saya akan bahas cara paling mudah menghadapi teror DC pinjol. Bagaimana? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini menguatkan kalian, membuat kalian tidak takut lagi menghadapi situasi gagal bayar baik pinjol legal maupun ilegal. Nah, kali ini saya akan bahas cara mudah menghadapi teror dari DC pinjaman online baik legal maupun ilegal. Mudah caranya? Bagaimana? Simak videonya sampai tuntas nanti ya. Namun sebelumnya seperti biasa saya mohon support dan dukungan dari kawan semua dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, dan dipastikan tekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi nantinya atas video terbaru yang saya upload, Anda langsung dapat di handphone kalian, nggak usah cari-cari jam tayangnya ya. Nah, kawan-kawan semua boleh juga tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Dan yang lebih eksklusif lagi, Anda boleh bergabung di grup WA PMP. Silakan ya kawan-kawan. Untuk gabung di grup WA PMP, syaratnya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini penampakannya. Nah, Anda boleh memesannya ke nomor ini. Nah, silakan ya, ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Ada yang bilang kaos ini anti DC. Kalau misalnya DC melihat pakai kaos ini ya, nasabahnya langsung buru-buru balik insya Allah ya. Itu semua banyak yang terjadi dan berarti Anda semangatnya luar biasa dan percaya diri. Nah, kawan-kawan semua yang sudah memesannya langsung masuk ke grup PMP, diskusi langsung dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu masuk dan langsung diskusi juga dengan saya langsung di grup tersebut ya, silakan ya. Saya akan memberikan coaching-coaching dan teman-teman mentor lain juga sama. Insya Allah ini grup yang baik buat kalian semua. Nah, teman-teman yang sudah tergabung di grup WA PMP juga boleh secara online ya konsultasi melalui aplikasi Zoom. Silakan, ini dilaksanakan setiap hari Rabu setiap pekannya di malam hari ya. Nah, ini gratis tidak berbayar. Nah, kawan-kawan juga yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh memiliki ini stiker stop masuk dilarang masuk. Nah, ini sebagai warning atau peringatan terhadap DC untuk tidak sembarangan masuk ke rumah Anda. Untuk penagih pinjol tidak sembarangan masuk ke rumah Anda. Ya, siapapun tidak bisa masuk sembarangan tanpa izin dari kalian. Kalau tetap menerobos masuk berarti melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru di pasal 257 ayat 1. Rekam videokan. Nggak usah takut, rekam videokan itu di rumah Anda. Tapi nggak usah diviralkan, tapi Anda simpan sebagai bukti untuk melaporkan ke kantor polisi. Nah, seperti itu kawan ya. Mudah, cukup mudah ya. Pesan ke nomor ini. Tulis pesannya, pesan stiker dilarang masuk. Satu lagi nih, kaos motivasi stop rapuh yuk tangguh ojo kendor. Mau memiliki, mau tersemangati terus, silakan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Oke? Silakan, sekarang simak ya. Cara mudah menghadapi segala macam jenis teror yang dilakukan oleh DC pinjol. Simak, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Kita lihat ya. Saya akan perlihatkan buat kalian ini nih contoh terornya dan bagaimana kita cara menjinakkannya. Dapat ancaman WA seperti ini, apakah betul kejadian mereka DC sebar di sosmed? Mohon informasinya kawan. Nah, ini dari 0822 1087 6698. Ini pengirimnya ya. Ini ada penggalangan dana full tagihan. Dimohon bantuannya nasabah yang satu ini nggak bisa bayar dan membutuhkan penggalangan dana dari Anda. Full tagihan itu ada fotonya. Kami akan informasikan ke semua kontak WhatsApp yang ada di HP Anda dan sosmed Instagram dengan cara menyebarkan info data pribadi dengan kirim foto selfie Anda dan meminta akses untuk donasi penggalangan dana dengan nama Anda sendiri ke teman-teman Anda semua. Nah, tentunya teman-teman yang menghadapi situasi seperti ini, dikirimi pesan seperti ini, shock. Yakin, nggak mungkin nggak shock ya. Namun, mudah untuk cara mengatasi, mengantisipasinya pun mudah sekali.
Tinggal Anda mau mendengarkan sekarang apa yang saya akan sarankan buat kalian semua. Begini, teman-teman ya. Anda mendapati pesan seperti ini karena Anda menunggak di pinjaman online, legal atau ilegal. Sekarang legal dan ilegal tidak bisa kita bedakan, hampir mirip. Ya, hampir mirip. Legal rasa ilegal. Terbukti kan? Tidak menyebutkan dari mana aplikasinya. Anda sudah tahu. Pinjol mana yang tidak menyebutkan aplikasinya satu lagi, artinya itu pinjol legal atau ilegal? Tolong jawab di kolom komentar. Kalian pasti tahu ya. Nah, teman-teman, menghadapi situasi gagal bayar, apa yang mungkin kalian prediksi bisa jadi tidak terjadi. Tapi yang tidak kalian prediksi bisa saja terjadi. Itu kebalikan dan seterusnya itu akan terjadi. Makanya saya bilang, respon bagaimana cara meresponnya itu. Respon yang paling penting itu respon. Respon loh. Jadi ketika menghadapi situasi gagal bayar, nggak usah panik. Itu kunci utama. Jangan panik merespon apapun saat situasi gagal bayar. Karena itu kunci paling awal, starter paling awal. Ketika Anda gagal bayar, menemui ya WA seperti ini tuh, penggalangan dana full tagihan. Anda disebar-sebar katanya ke kontak-kontaknya. Kita antisipasi begini. Sebelum Anda tahu bahwa jatuh tempo akan terjadi telat bayar, tidak bayar, atau tidak sanggup bayar, Anda sudah prediksi bahwa semua ini pasti akan terjadi. Nah, kita buat pengumuman. Ya, kita buat pengumuman di seluruh kontak WA kita melalui status WA. Status WA lah yang nanti akan dibaca oleh teman-teman kita. Buat bahwa data Anda digunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjol, bahwa apabila Bapak atau Ibu dikirimi pesan-pesan penagihan atas nama saya, dikirimi dengan kalimat-kalimat yang kasar dan lain sebagainya, mohon untuk abaikan dan diblokir report nomor dari pengirim atau dari penagih tersebut. Mohon abaikan dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bikin status tersebut selama 30 hari berturut-turut, nggak usah berhenti. Biarkan semua kontak yang ada di HP-mu, yang ada di kontak WhatsApp, melihat status tersebut, dan mereka lambat laun akan mengerti dan mereka tidak akan kaget bila suatu saat Anda menemui atau Anda disebar datanya seperti ini. Kedua, ya, pastikan, ini mental, berhubungan dengan mental. Pastikan Anda mentalnya cukup kuat. Kalaupun menerima langsung secara pribadi, ya, hal-hal seperti ini. Ya, mental. Ketiga, kunci seluruh medsos kalian. Kuncinya dengan cara ya diverifasi. Tidak semua orang bisa melihat isi dari profil Anda, foto-foto Anda, dan sebagainya. Jadi diverifasi, baik Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk sementara waktu nggak usah deh main-main TikTok dan lain-lain. Untuk sementara waktu, ketika Anda baru mengalami situasi gagal bayar. Nah, ini sudah cukup banyak membantu. Namun, saya sarankan buat kalian semua nggak usah panik ya. Ya, itu kan cara untuk mengantisipasinya. Namun sebenarnya, hal-hal seperti ini itu jarang sekali terjadi. Apa yang mereka ancamkan hanya sebatas ancaman untuk membuat Anda stres. Biasanya apa yang selalu mereka sampaikan, pesan-pesan yang menakutkan, menggiring ke arah sesuatu hal yang sangat dramatis, menakutkan, ya, sebenarnya tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah mereka lakukan. Itu adalah upaya mereka untuk merusak mental kalian, untuk menyegerakan bayar. Itu saja sih sebenarnya poin yang paling pentingnya. Kadang kebanyakan juga teman-teman yang setelah menerima pesan seperti ini paniknya setengah mati karena mereka, ya, di pikiran kalian itu mereka akan melakukan seperti ini, menyerang semua kontak, akhirnya kontak Anda, mempermalukan Anda juga, ya, menggunjing Anda, gibahin kalian. Ya, itu yang paling tepat. Padahal situasi gagal bayar itu sangat mudah dijelaskan seperti tadi yang saya bilang. Cuekin, abaikan. Setiap pesan yang masuk, apapun yang masuk ke handphone kalian, segera abaikan sesuai dengan perintah Anda tadi, atau saran Anda tadi kepada semua kontak untuk abaikan, dicuekin, blokir report, dan dihapus pesannya. Seperti itu. Sama, yang Anda minta lakukan ke teman-teman kalian, sama lakukan juga oleh kalian, oleh Anda sendiri yang saat ini menghadapi situasi gagal bayar. Hapus, pastikan dihapus. Dipastikan diblokir report. Pastikan juga Anda pasang, ya. Nah, ini nih yang paling penting, pasang aplikasi sejenis kayak Truecaller atau apapun, ya, untuk menghindari telepon masuk, alias Anda bisa menolak atau mereject secara otomatis nomor-nomor spam.
yang biasa menelpon, dan itu sangat mengganggu. Tapi Anda akan terbantu dengan aplikasi tersebut. Carilah yang berbayar ya, jangan yang gratisan, karena yang berbayar itu fiturnya lumayan baik, lumayan bagus untuk menolak semua telepon-telepon yang masuk yang tidak Anda kendaki alias tidak Anda save. Berarti nomor-nomor spam dari berbagai nomor penagihan pinjol. Biasanya nomor penagihan pinjol itu ya diibaratkan misalnya 08 sekian, belakangnya 3818. Nah, nanti ada lagi 3819, 3820. Dia berurutan karena memang mereka memiliki beberapa nomor yang bisa terus-menerus untuk mengganggu Anda, menghubungi Anda setiap saat, setiap waktu, kapanpun mereka mau. Makanya ya kita cari caranya dengan cara kita pasang aplikasi Truecaller atau sejenisnya. Anda bisa cari bebas di Play Store. Lalu kalau bisa Anda pakai yang berbayar, biar fungsinya, fiturnya, menunya bagus dan baik. Ya, Anda bisa benar-benar untuk menolak dan mereject setiap pesan ataupun setiap telepon ataupun panggilan yang masuk ke handphone kalian. Mudah kan? Mudah sebenarnya, tinggal kitanya. Dan perlu diingat, dengan cara seperti itu, berarti kita sudah melumpuhkan cara yang dimainkan oleh para DC pinjol ini. Kita lumpuhkan. Mereka tidak bisa berbuat banyak kok. Setelah Anda melakukan seperti itu, artinya mereka tidak bisa terkoneksi dengan Anda. Mereka tidak bisa menyampaikan pesan-pesan yang mereka pikir Anda takut. Akhirnya mereka putus asa dan frustasi dengan sendirinya. Yang bermasalah saat situasi gagal bayar bukan kalian. Yang bermasalah itu adalah DC pinjaman online-nya. Yang bermasalah adalah debt kolektornya. Karena mereka berarti gagal tagih. Anda gagal bayar, mereka gagal tagih. Anda gagal bayar, resiko hanya selik OJK. Resiko Anda yang Anda temui hanya mungkin ya, disebar datanya. Itu pun tidak semuanya terjadi. Ya, nah, ini dampaknya. Namun, dampak luas dari gagal bayar Anda atau gagal tagih bagi mereka, auto dipecat dari kantornya. Nggak bisa dapat kerjaan, nggak bisa dapat gaji, nggak bisa dapat honor atau apapun. Dapurnya tidak ngebul. Itu resikonya. Kenapa Anda yang takut? Harusnya mereka yang takut, bukan Anda yang takut. Harusnya para debt collector lah yang ketakutan akan kehilangan mata pencahariannya daripada Anda. Anda gagal bayar, masih bisa kerja di tempat kantor yang saat ini Anda bekerja, masih bisa berniaga, masih bisa jualan. Tapi gagal bayar Anda ini cukup berdampak luas bagi mereka, bukan bagi Anda. Jadi, jangan Anda balikan keadaan. Sebenarnya yang tidak menguntungkan atas gagal bayar adalah mereka. Kalau mereka ngancam-ngancam, ya keras, kencang banget ya, mereka lah yang bermasalah, bukan Anda. Mereka kencang, mereka maki-maki Anda, mereka ngancam-ngancam kalian, karena mereka juga diancam oleh bosnya, diancam oleh pimpinannya, diancam oleh atasannya. Sama seperti itu semuanya. Semua pinjol seperti itu cara bekerjanya. Tekanan demi tekanan akan diberikan kepada nasabahnya. Pressure demi pressure akan dikasihkan dan disampaikan kepada nasabahnya. Jadi kewarasan kita lah yang akan meminimalisir semuanya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kalian tamat nonton video ini. Jadi jangan di-skip kalau nonton video saya ya. Harus dari awal pertengahan sampai akhir ya. Nah, mudah-mudahan Anda sudah paham. Oke? Nah, seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya akan minta feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman dan teror yang selama ini terjadi. Anda tidak takut. Dan apapun yang mereka sampaikan, karena Anda sudah paham bahwa ini adalah semua resiko. Resiko yang harus kalian ambil. Resiko yang harus kita raih. Ya, kita makan resiko ini. Karena Anda sudah tahu, sudah menakar bahwa pinjol itu segudang risiko ditagih dengan cara-cara kasar, Anda akan dapatkan. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog, oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillah, dari akhir video seperti biasa saya akan kasih sedikit kesimpulan buat kalian. Anda mendapat pesan ancaman akan digalang dana, foto-foto Anda akan disebar-sebar dan sebagainya. Mudah caranya tadi saya sudah jelaskan ya. Pertama, Anda jangan panik. Sikap respon Anda ya, respon nggak usah panik. Tetap tenang, pastikan Anda langsung blokir report. Kedua, Anda sampaikan kepada status WA di kontak-kontak Anda, biar kontak-kontak Anda melihat ya. Sampaikan melalui status WA bahwa data Anda sedang digunakan oleh pihak tertentu, sedang dibajak, sedang dihack, dan sebagainya untuk melakukan pinjaman online. Pastikan teman-teman semua, dimanapun berada, saudara yang terkasih, untuk segera melakukan blokir report atas nomor apapun yang masuk untuk menagih saya. Karena itu bukan saya. Sampaikan seperti itu.
dan melakukan itu berturut-turut selama 30 hari. Dan bilang dalam status tersebut juga untuk mengabaikan, dicoekin, blokir, report, terus-menerus bikin 30 hari di status WA Anda. Lalu, Anda kunci seluruh akun medsos Anda, Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Kalau bisa, nggak usah dulu lah ya. Anda lebay-lebay ya, segala pasang-pasang foto joget-joget dan lain-lain, jangan dulu ya. Jangan dulu untuk meminimalisir saja. Tapi pastikan Anda blokir ya semuanya. Dan pastikan juga Anda privasi akun sosmed Anda. Sudah, itulah yang paling aman, dan amankan pikiran kalian, respon kalian, nggak usah panik. Udah, itu aja ya. Teman-teman, terima kasih. Ya, saya izin pamit. Karena ini sudah terlalu lama juga ya. Sudah terlalu panjang juga videonya. Dan mudah-mudahan singkat, padat, ya agak panjang dikit nggak apa-apa. Yang penting Anda paham. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya ingin doakan teman-teman semua dimanapun berada. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni teman-teman kami, ya Allah. Dosa saudara-saudara kami yang saat ini sedang menonton video-video saya, yang saat ini terjerat dengan riba pinjaman online. Ya Allah, mudahkan, lancarkan segala ikhtiar dan usahanya, segala pekerjaannya, lancarkan dan mudahkan. Berikan mereka kesehatan, ya Allah. Jadikan insan-insan yang taubat, insan-insan yang hijrah, ya Allah. Dan juga teman-teman yang sekarang sedang dilanda masalah ekonomi, semoga Allah hijrahkan, Allah cukupkan dengan rezeki yang berkah, rezeki yang bebas dari riba. Dan teman-teman yang sedang bermasalah keluarganya, semoga Allah rekatkan kembali, satukan kembali menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih, tetap semangat ya. Saya izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.